أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد لا من قلة موجود لا من علة وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وسلك طريقه ومنهجه إلى يوم القيامة اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Amma ba'du, tiang hormati para guru-guru tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, selaku pengurus masjid, Bapak Ibu tiang, kaum muslimin muslimat, jamaah mudzakarah pengajian rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Malik kita sadikna nikmat si Allah Ta'ala sehat, sempat mau kita barang-barang aning masjid manjuran siaran pogoyan bagus ino amun di kesempatan diri tenggawi iya ditagin mau muntah beralasan ara pogoyan ahara doa sehingga Bapak Ibu tiang kalau ada niat kita mengerjakan amal soleh, maka ada 1001 jalan untuk amal baik tersebut. Padendah dengan menendara angan nenggawi amal soleh, 1001 alasan supaya tidak melakukan amal soleh tersebut. Nah, maka alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sempatkan diri kita hadir di majelis yang sangat luar biasa. Majelis yang dibanggakan oleh para malaikat di langit sana. Jadi munara dengan ngene majelis mereka disebut nama kita oleh malaikat tuh di hadapan para malaikat yang lainnya. Artinya apa? Orang yang gemar hadir majelis zikir, majelis pengajian, hiziban, baca yasin dan lain sebagainya, itu mungkin tidak terkenal di dunia, tetapi akan dikenal oleh Allah Ta'ala di hadapan para malaikatnya. Kemudian dengan gerang lalu ngaji terkenal ya, artinya nek jari artis mungkin di dunia, oke. Tapi jadi artis di mana? Di kalangan para malaikat. Nah, sehingga Bapak Ibu itu jadi motivasi kita dan tedaman kalabat kalau ngaji karena mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur,
mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat pemirsa, rahimani wa rahimakumullah, sahabat TV Selaparang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang sudah lewat, kita sudah baca atau pertemuan iwaliwat nuhim batalang pahala puasa. Nah, jadi puasa sah pahala ler. Ini apa? Kawah Nurubin. Di riwayat Imam Ad-Dailami 5, di riwayat Imam Bukhari 1, berarti 6 perkara yang membatalkan pahala puasa. Maka pada malam hari ini kita baca apa itu? Mubtilatus syiyam, yaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa maksudnya perkara-perkara yang membatalkan puasa? Pahala enggak dapat, puasa batal, wajib qadha. Nah, jadi wajib nang ada. Puasa pahala ndik mau. Nah, ndik mau pahala. Terus kemudian ngono ke hilang ya, dia namu pahala wajib qadha dan lain sebagainya berangkat sebelum. Nah, mana dia si pertama? Naik kurang lebih. Kalau di kitab ini namanya Al-Imta' di Syarh Matni Abi Syuja'. Di kitab sisake ini arana At-Taqrirat As-Sadida. Ara kitab sisai arana Ittihaful Anam di Ahkamis Syiyam di Taranjau Inu. Ara kitab Ibu Jikinunu tunu yang dara. Nah, jadi jelasannya le ite apa anak? Saya lengkapin kitab ini. Pertama, ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si min manfadin maftuh. Yang pertama yang membatalkan puasa adalah sesuatu atau apa saja wasala sampai amdan secara sengaja kemana? Ilal jawf, ke rongga. Secara rongga itu tiang kencotak. Nah, terus secara sengaja min manfadin maftuh, dari beberapa lubang. Meya lubang-lubang siamuna tama kapan batalang puasa. 1 lubang telinga, 2 hidung, ketiga mulut, keempat 5 maaf lubang langan tanah kancelangan tanah ngai kubul ama dubur. Muna tama pepelengan tini batal puasa. Nah, batal puasa. No, si waliwat sebut tekan bega eno kan? Si waliwat pertama ingat sesuatu. Siaran sesuatu itu adalah punya pembahasan punya rupa. Badayang ke no, badayang ruwe. Berarti amun angin tanah de batal. Kenapa kalau angin masuk nggak batal? Tahu aku beriak mun di teganggu beriak. Ini teganggu tanah angin kan. Oh, nah jadi mun angin tanah ding. Membeta muna pendat roku ya na. Pendat roku itu bedehangnya dua, member dua na utai. Mau apa pengitaan itu? Berarti mun taidok batal puasa. Nah kan jadi kalau ada besar dah kan dia ada besar ataupun tidak batalang puasa sih no. Nah, kemudian pokoknya nara yang penting ada rupanya. Nah, kemudian sampai secara sengaja. Berarti kalau tidak disengaja, enggak apa-apa. Arak dengan lupa, ya mangannya. Udah terbu. Ingat ya terus puasa. Amona tatu lupa aja, enggak apa-apa. Sah puasanya. Lagi ingat mun tatu lupa. Nah, ndak kena bilang subuh sampai maghrib nadok diri lupa-lupa. Dengan maghrib sampai subuh ya onyak luntu. Oh ya, buat ke gimana rani. Nah, no. Kemudian ilal jawf.
Sampainya kemana? Jauh. Tapi tiang kanca kepala. Nah, nih dimak Arabesa ini dimak sino otak membasantakan. Nah, terus dari mana? Dari lubang-lubang tertentu. Mana dia? Lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, mohon maaf, lubang lewat kencing amal lubang silik mudi langan tesianangai sini. Kalau lewat sini apa sesuatu tersebut batal puasanya. Membikin ke arak dengan misalnya atau si waliwatino arak misalnya sakit mata. Jika sakit mata begitu tengah hari obat mata lewat. Sah apa batal puasanya? Sah. Yo tanya tamai bener masuk airnya. Tapi lihat lewat mana airnya masuk. Kalau lewat mata, oke, mata itu bukan termasuk manfadin maftuh. Dia termasuk berarti mau narak dengan netesin air mata atau obat mata, obat mata di matanya, baik itu siang ataupun malam, dia nolak batal puasanya. Kenapa? Karena tidak ada pembahasan tentang senang, ini sampai hangat tiba itu sama ini batal. Menelengan silain hidung maresibul yang kita sebutkan itu maka batal puasanya. Nah makanya kemarin kita sebut bagaimana hukumnya orang yang pakai oksigen minuman udah kita sebut. Nah itu kurang lebih diantara yang membatalkan puasa. Oke. Kedua yang membatalkan puasa yang nomor 2 al-qai'u amdan bil ijma' amma biduni iradatihi ka syiddatil baradi fala yabtul. Apa kenana? Yang kedua yang membatalin puasa adalah sengaja muntah. Sengaja yang muntah 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 awak nyegulang apa rana sugul ke dengan apa rana dengan nih. Nah tapi sebelum itu, nah ini lupa itu. Sebelum minum, perlu tahu bahwa itu hukumnya orang nelen tusi. Gimana hukumnya orang puasa menelan air liur? Nah, kanjek ini yang anda tahu kan? Boleh nggak ditelan air liur tersebut? Bahasa ante tusi, ngombe koma montabat, kanggo kira-kira tetelan tusi teh. Atau ngombe menelan air liur ketika sedang berpuasa hukumnya boleh, tapi ada tapinya dengan syarat. Nah ini perlu syarat ini. Jadi yakin kita kan selaku air liur kita telan lagunda selaku air liur telan ternyata ada syaratnya. Jadi tusi ini bahasa tusi kan. Tusi ini syaratnya baru boleh ditelan dan tidak membatalkan puasa. 1. Antakuna tahira. Hendaknya membahasante tusi ini hendaknya dia suci. Apa maksudnya suci? Tidak bercampur sama darah. Kita aja biasanya mau kadang berdarah kan gigin kadang bapak-bapak tengerino kadang mau berdarah gigin beda mau tusi itu nggak cukup dengan itu bapak ibu tiang. Jadi mau narak berdarah misalnya apa gigi kita nggak berdarah maka caranya bagaimana? Cara agar kembali suci jangan lupa berkumur-kumur. Nggak cukup dengan berludah saja, nggak cukup. Nah 10 kali ku bertusi sampai putih misalnya tusiku mana misalnya benar, tapi hati-hati itu belum cukup. Nah berarti mun kenti berdarah giginta maka anu ya dulu apa kumur-kumur dulu baru benar. Nah kedua antaku ayyakuna safiyah. Sofia sini jernih,
Emang beda ya bersih sama jernih? Beda. Amuna jernih sini maksudnya tidak nyampur sama perkara-perkara atau sesuatu. Misalnya awal-awal puasa kadang biasanya awal-awal puasa mei jangan penyaur dari Pak Manu mei ini wah kalau pertengahan dia biasa-biasa jangan pelecing jari ya kan. Nah biasanya kalau awal-awal Ramadan ini baik jangan penyaur. Biasanya nangke misalnya nyaur jangan rarit. Keselit rarit ini ginda kan biasanya mau narak rarit keselit alam tuh sih masih mai rarit ini mereseng kali masih masih mai dapna rasa-rasa dari rarit itu kayaknya masih gitu. Nah bagaimana kalau itu ditelan sama orang yang berpuasa? Sah apa tidak puasanya? Tidak sah. Yo, panjana air liur yang saya telan. Oke, air liur, tapi lihat, air liur dia nyampur sama makanan. Maka yang ditelan sejatinya bukan air liur, tetapi makanan tersebut yang dimakan, yang ditelan. Oh, karena hati-hati, no. Lakukan itu taoknya. Kalau yang pertama nggak apa-apa. Kan biasanya pertama-tama itu taok, kadang maaf. Kita nggak tahu kadang air liur kita tahu berdarah apa nyampur enggak sama sesuatu di sini. Kita kan belum tahu nih. Montoang nalana baru tidak kata lain nih apa ini nggak ada. Nah yang pertama itu nggak ngebatalin. Lagu bunda talan kedua kata mai ini kalau bat tidak nalana. Aliki merasa yang korban. Yang kedua berikutnya itu yang batalin puasa. Kalau pertama itu aja gratis, nanti nambah talang puasa. Nah, itu syarat kedua. Pertama, air liur itu harus dia suci. Kedua, harus dia jernih, tidak nyampur sama makanan yang lain. Yampukna sunnahan kita ngapain? Sebelum naik ke masjid sholat subuh, selesai nyaur jangan lupa gosok gigi supaya apa? Bekas-bekas makanan itu jangan ada yang masih hinggap di sini. Nah narak ini ke wah selesai kita ngono. Lah boy gosok gigi kita lagu arak malik itu sweet tuh dia namanya subuh gratis ini dia. Tapi harus gosok gigi dulu. Oh, ya kurang lebih ya Pak Ibu. Ketiga, syarat berikutnya baru dia boleh air liur itu ditelan. Jangan sampai keluar dari bibir yang ini. Nana sugul yang anite. Artinya masih bagian dalam. Kalau nasumono sugul merdole atau tamang, anda balik, batalin aku telan. Ngeros. Kalau dia balik, batal menurut kalamnya sih. Kenapa? Udah keluar dari bibir ini. Nah, berikutnya, syarat berikutnya apa? Syarat berikutnya itu adalah hendaknya air liur itu jangan sampai nesubul lengan dalam. Dan nesubul lengan dalam. Biki lengan tanah yang keluar dari dalam ini mana? Misal ada orang misalnya tinduk tengari tidur siang, boci ngene kene bobok siang anak-anak bajang ini tinduk tengari bah santai tinduk tengari ternyata ketika tidur siang itu minyak pulau ya idok tuh kenapa kali mampu air liur ketika itu tinduk berarti air liur itu bukan dari sini tapi dari dalam, maka itu tidak boleh dimasukin, nggak boleh. Nah syarat terakhir air liur yang membatalin puasa apa itu? Air liur itu hendaknya air liurnya sendiri, bukan air liur orang lain. Terang bingungin ipa yakin nginam air susi dengan ngene misalnya. Siapa yang siap untuk menelan air liur orang? Yang dia kata, oke, begini maksudnya Bapak Ibu.
Kan kadang punya kita anak, punya kita kadang cucu. Yang namanya anak, yang namanya cucu itu kan kelebat yang kita demen dia sama kita. Setelah itu ternyata peluk itu ya, atau mungkin dia yang meluk kita, ciumnya kita, dicium kita, pasti nih itu cium itu bercampur air liurnya sama air liur kita, itu tidak boleh ditelan. Oh, jadi dia salah tusi bau tetelan bapak ibu. Bendek so kanana tusi dengan nangak dia nama no kanana unsing onojo saipa ya ane temile kan. Nah jadi nano kanana ganta tahu oh air liur si ngombe tusi si ngombe si bau dan batalang puasa dan yang boleh untuk kita telan. Nah ini kurang lebih. Nah jadi masih pertama lagu lupa ya teman-teman. Kedua yang membatalin puasa yang kedua adalah al-qai'u amdan, orang yang sengaja muntah. Bahasa anteng utak, sengaja yang utak. Beta kena sengaja ngutak, sengaja ngutak. Ini mun bahasa anteng ya kayak gini. Oh no, sengaja no. Oh meta kaji kagak nang utak. Nah, itu batalin puasa, batal. Kita mondekna sengaja, kalau tidak sengaja maka tidak batal. Nah, ngombe nangke arak dengan misalnya lalu ya berjemput. Kadang kan orang kalau pulang dari mohon maaf misalnya arak siulek yang luar negeri, kayak misalnya dari Malaysia, kadang kan. Atau kadang kita enggak apa-apa di Mesir, kadang kita pulang itu biasanya sebelum Ramadan karena kita pengen puasa di rumah. Kadang juga teman-teman pulang biasanya dari Mesir kadang pertengahan bulan suci Ramadan. Nah ada orang ya awal-awal Ramadan pulang, mungkin pulang dari mana? Pulanglah dari tempatnya mencari rezeki. Ketika pulang mencari rezeki adalah keluarganya yang pengen ngejemput. Tumben oleh wayah ini temilu berjemput kan? Nah, bagaimana hukumnya yang ikut jemput? Oke, ikut jemputnya nggak apa-apa. Tapi permasalahannya ini nyuta ya lelangan. Kalau senteng kok ya lelangan berjemput. Karena arak dengan ini tahu mobil ya enggak. Ya udah, belum nyampe jauh ternyata dia mabuklah bahasa senteng muntah ya. Nah, muntah di pertengahan perjalanan. Bagaimana hukum puasanya? Sah apa tidak orang yang muntah tersebut? Begini. Kalau dia tahu tahu diri nendek tahu memontor. Misalnya tahu diri nendek tahu memontor lagu tumben boleh wayah ini kan? Kumilu menjemput kan? Tahu diri nendek tahu memontor. Aku nak ya milu ang malu montor. Bagaimana kalau dia muntah di pertengahan jalan? Batal puasanya. Yo kan aku sengaja muntah. Bener, nggak sengaja muntahnya lagu saya nyuruh milu. Kan sengaja ya milu. Menjemput. Nah kalau begitu batal puasanya. Yo sengaja muntah, ya sengaja langsung. Beda kalau orang yang biasanya dia pergi kemana-mana nggak pernah muntah. Digirang utak ke membianingnya ini digirang utak lagu cuman tumben ngutak. Kenapa? Mungkin pertama awal-awal puasa jadi utak ya. Nah lalu bagaimana puasanya orang yang seperti ini? Kalau modelnya orang yang seperti ini dia batal puasanya. Kenapa? Karena orangnya si biasa dia girang muntah, cuman tumben dia muntah. Nah muntah yang begini ini muntah yang tidak disengaja. Berarti mereka puasa sah, so kan jangan dia sengaja muntah. Nah, kan. Jadi mon ini jana insyaallah dia luwi alu apa rana dia luwi apa modelan dia luwi alu. Nah ini kurang lebih Bapak Ibu ya. Jadi monara sing tak sengaja sino sing batalin puasa. Kalau ngutak dia sengaja aja dia ngombe aman puasanya. Oke.
Ketiga yang membatalin puasa. Apa itu yang membatalin puasa berikutnya? Dijelaskan di kitab ini. Apa nganat ini? Al-jima' idza jama'a 'amidan 'aliman bit-tahrim mukhtaran batala shaumuhu wa idza afsada shaumahu fi ramadhan yawman kamilan bijima'in tamin athimin bihi lis-shaum tarattaba 'alaihi khamsatu asya'. Yang membatalkan puasa berikutnya apa? Berjima. Maaf, berhubungan badan suami sama istri. Kapan? Di siang Ramadan. Siang kadang ini. Daran siang dari subuh atau dari imsak sampai maghrib. Ini orang siang. Nggak kena subuh mau kita misal. Aku ada nggak bang? Masih lema, anda kajian siang anda kita apa? Yang dimaksudkan siang di situ maksudnya dari sejak awal puasa sampai sebelum maghrib. Wah, ini orang siang kan? Kalau setelah maghrib ya terserah bijamel anda. Ya ada kedua buka bau masih anda. Anda mulai tahu. Ya kalau anda buka kanggo. Ide tua jadi dia mungkin gitu. Aku pengantin baru ini. Kan ide tahu wasara pengantin baru ini. Dia tau jam. Sepi dengan milihnya sedang langsung. Kan anda pengantin baru ini. Aku pun siang Ramadan cendak macam-macam. Tahan dulu. Nah macam-macam. Kalau siang Ramadan. Nah nende macam-macam. Nah makanya idza jama'a 'amidan. Tapi ini kalau berhubungan badannya sengaja ya hubungan badan. Nah, kedua, aliman bitahrim. Amun dekna sengaja jeung umbe, bamun dekna sengaja jendek sama. Kedua, dia tahu bahwa berhubungan badan di siang bolong, di siang Ramadan itu membatalkan puasa dan hukumnya haram. Kalau dia tahu, amun dia tahu jangan dia umbi-umbi. Beta misalnya dia tahu, misal dia baru masuk Islam, mungkin dia masuk Islam awal Ramadan, nggak tahu bahwa itu membatalkan puasa. Oh bagi dia nggak apa-apa. Lagu monita aja kan insya Allah nggak ada yang tidak tahu yang membatalin puasa ini di antara daerah dengan awalnya. Kemudian mukhtaran ini dalam keadaan membasanta dia boleh memilih. Artinya dia tidak dalam keadaan dipaksa. Mau paksa ya jana dia batal puasanya. Nah dia batal. Maka ini jelasangna. Berarti amun nara kalau ada orang yang berhubungan badan di siang Ramadan, maka ada beberapa yang didapatkan. Nak kamu mun siang Ramadan na berhubungan badan. Pertama, luhuqul ismi, mendapatkan dosa besar. Dosa beli mun ganti berhubungan badan di siang Ramadan. Kedua, wujubul imsak, wajib dia tahan dirinya dari sejak dia berhubungan badan sampai maghrib. Misal berhubungan badan yang kaca seninakna li siang Ramadan wa zuhur, berarti lengan wahna berhubungan badan sampai maghrib dia kanggo mangan nginam. Lapar itu ngedak ada lapar, wajib nahan diri, nggak boleh makan macam-macam. Oh kenapa? Karena iwah gawe dosa ini siang Ramadan. Nah, tiga, wujubut ta'zir. Apa ran ngeno? Wujubut ta'zir itu maksudnya ini wajib dakuan, apa? Diajar. Nah, wajib nabakatoa, wajib ada yang ngajarin dia.
Ya, mungkin kalau di sini disebut at-ta'dibu minal hakim, dari hakim lah, atau ya dari orang yang paham agama ngajarkan. Nah, inilah kurang lebih. Berikutnya wujubul qada. Wajib dia qada puasa yang itu. Jadi puasa ini wajib qada. Pira kan kada pira jelu jana berhubungan. Jadi misalnya dia berhubungan 3 hari, maka 3 hari itu yang diqada. Misalnya dia berhubungan, mohon maaf misal ini, jadi dia ngobok itu sesuai dengan harinya, bukan sesuai dengan kalinya. Dia maksudnya harap dengan misalnya perhubungan badan barang senina telu kali misalnya saling ketok yang jelu. Kira kali nak ada sehari, bukan 3 kali, 3 hari ndek. Wah, harinya gitu jadi apa? Cari acuan jelu. Nah, terus misalnya telu jelo atau sehari sekali, telu jelo na barang saninakna berturut-turut misalnya, maka 3 hari dia qada. Nah, berikutnya wujubul kafaratil uzma. Wajib dia bayar kafarah. Fakafarahna jelasan itu ini ada 3 pilihan. 1, itqu raqabatin mu'minatin. Yang pertama kafaratna. Sehingga bayar kafarat ita si mama. Ta si mama bayar kafarat. Yang perempuan dinulak bayar kafarat. Aku ingat dah karena ngono berdosa dengan ini mau ganti macam-macam. Lah sinina genjo-genjo hitam foto bayu misalnya barang perhubungan badan. Kemudian kuna yang laki yang perempuan yang rayu laki-laki. Siapa yang kafarat? Sinina ke ndek si mama. Oh, kena macam-macam ibu-ibu. Oh, jadinya si mama kafarat. Nah, jadi apa? Merdekakan budak. Lagu nangka kan darak budak. Nah, yang kedua apa? Siyamu syahraini mutatabi'ain. Yang kedua pilihannya dia puasa 2 bulan berturut-turut. 60 hari dia puasa berturut-turut. Kalau rusak sehari saja, dia mulai dari hari pertama. Bukan kalau waktu kita puasa. Kalau udah sejeru udang luwik beragah, apalagi 2 bulan. 2 bulan lelah itu. Nah, jadinya ya ini berat Bapak Ibu tiang. Lagu ini ke arah syarat-syarat. Nah, arah syarat-syarat. Nah, apa? Baru wajib kafarat. Lagu ini kita bahas ya. Nah, berikutnya itu kita harus puasa. Ngetes dulu. Jadi dia ngetes dulu, harus ngetes dulu. Nah, ini mandi naman ngetes dulu, dia mampu puasa karena 20 jalau, ada nih. Apa 2 bulan, ada misalnya. Dites dulu. Nggak kibarang senina jembau ya. Puasa jenis bau. Oh, nah, terus ke telu it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Berikutnya ngebayar apa menyadi dengan 60 fakir miskin beras lah. Setiap 1 orang 1 mud. 1 mud itu 1 kilo kurang 1/4. Ya udah kalau mau di fullin aja lah 1 kilo. Berarti 60 fakir miskin berarti 60 kilogram beras desadi dengan fakir miskin ini. Bau ke bayar tadi bau kayak pengen tadi dengan fakir miskin boleh nggak apa-apa. Di ngumbi ke. Jadi ini nih bagi orang yang terjadi jima di siang Ramadan, nih kafaratnya, nih mau pertama dapat dosa besar, kedua wajib nahan diri sampai maghrib, jangan makan minum dong, ketiga wajib diajarin, keempat wajib qada puasa tersebut, kelima wajib bayar kafarat bagi
yang si macam-macam li siang Ramadan sini. Apa kafaratnya? Satu, memerdekakan budak. Enggak ada budak, maka cari jalan yang kedua. Apa itu? Memberi makan puasa 2 bulan berturut-turut. Mau tak mampu, maka silakan cari fakir miskin 60 fakir miskin. Kita kasih setiap fakir miskin itu 1 mud atau 1 kilo kurang seperempat beras, atau boleh harganya. Nah, mereka dalillah bahkan arak dengan di kitab Imam Ibnu Hajar, kitab Bulughul Maram, arale kitab Ibanatul Ahkam jilid 2, arale kitab Subulus Salam, ada hadis yang menjelaskan. Jadi arah dengan halak tu ya Rasulullah, celaka tiang ya Rasulullah. Kenapa engkau celaka? Kata baginda Rasul sampai 3 kali celaka aku baginda Nabi, celaka aku. Pembahasan tidak membeta karena wah kebebarangan contohnya ini siang Ramadan. Jadi siang Ramadan nih jangan lapor ke baginda Rasul. Ada apa? Kenapa kau bilang dirimu celaka? Bawah berjorak kan contohnya baru. Maksud kita berhubungan badan. Terus membeta. Oh, ya udah sekarang kafarat ente kata baginda Rasul. Apa kafaratnya? Kemerdekaan budak. Benek mampu baginda Rasul kana darah kepeng tekadu beli budak. Ya udah kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Apa kata sahabat ini? Neku mampu baginda Rasul kana. Yang 30 hari aja capek saya nahan diri. Apalagi 2 bulan. Ya udah kalau gitu berikan fakir miskin 60 orang fakir miskin 1 mud. Apa kata sahabat ini? Lah baginda Nabi katanya, nenara dengan si paling miskin lego buku aku paling diri. Aku paling miskin. Apa kata baginda Rasul? Ya udah kalau gitu sekarang bawa pegang ini arak sadi ini yang bahasan penuh. Sekarung kurma di nasi bagian Nabi kak jauh karung kurma ini sadi anak jadi bijajarin deh ini wah jadi kafarat dengan si bagian Nabi. Nah tapi ingat ini bagi orang yang tidak mampu. Nah ingat bagi yang tidak mampu nah kemudian berikutnya piran kampuk nawajib bin kafaratul uzma. Nek kayak tahtawi ala syuruti wujubil kafaratil uzma wa hiya 8. Jadi syaratnya ampun wajib bayar kafarat. Ini ada syaratnya. 1. Ayyufsida sawmuhu. Si pertama amun sida puasana artinya tatu jima ke barang sanina ukurannya jima ini mohon maaf ini jana karena ini tahu bahasa anteno bahasa jama atau bembe pirana foto itu dengan no berhubungan badan ke sanina mohon maaf ini jana bahasa anta harus setama apa tema helm menu dakan di nepul tema sokot tema sampai helm mah tema waran ini begitu harus tahu ini kan pun berjorak gitu mende tema misalnya parana dek mohon maaf dek mesti harus keluar mani dek yang penting nawar tema dakan di subul mani yang penting nawar tema helm basantai sunat tuh sedia lah yang doang nah tema lah kalau udah masuk kuluf bahasa Arabnya itu kuluf bahasa helm tapi kan kalau udah masuk tuh helm ke sanonya maka itu wah batal puasa ini ukuran temanya jadi arah ukurannya dan ini juga kepake di mana kepake pada mohon maaf dengan si mohon maaf misalnya apa arak parahnya misalnya nggak izin dan sebagainya itu harus kepake mau arak bab-bab
Nah, jadi lain bapin. Nah, inilah kurang lebih pertama harusnya temen ukuran masuknya seperti yang tadi. Ngeteme helmnya jari wae. Boleh gue terang aduh daripada teme helm besangan deh ngene berdua. Bapak lagi kena teme helm gue. Oh, kan aku tahu ukurannya. Alan jawab siaran fikih ini tahu nyebut iya. Harus tetap sepaharan. Mana tahu bahasa lu sebina wah ya jamaah. Nah, kedua syaratnya ayyakuna fi Ramadan fala tajibul kafaratu. Jadi syarat pertama yang tadi ayyufsida sum. Kedua ayyakuna fi Ramadan, hendaknya itu puasa Ramadan. Jadi maksudnya fala tajibul kafaratu idza afsada sawma ghairi Ramadan walau kana wajiban. Apa maksudnya harus barang senina naino dia bersama istrinya berhubungan sama istrinya kapan? Di siang Ramadan. Bangun temun de Ramadan diulak kafarat. Misal ada orang puasa sunnah Senin Kamis berhajat sama istrinya siang Ramadan, tapi ini bukan puasa Ramadan, gimana? Wajib kafar? Enggak wajib. Iya kan dia wajib karena di bulan suci Ramadan. Ngomongnya ke arah dengan ada yang dikodok apa? Puasa Ramadan. Ngoboknya kapan? Ya jelas mau ngada bendi di Ramadan ngada di luar Ramadan dia kodok puasanya pasti. Bagaimana? Wajib kafarat kalau berhubungan badan? Tidak wajib bayar kafarat. Ini wajib baru wajib bayar kafarat pirang? Mun berhubungan badan kencesenina. Nah, pas sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya syarat-syarat teh. Nah, oke. Harus di bulan suci Ramadan. Ingat, harus di bulan suci Ramadan. Nah, harus di Ramadan. Berarti kadang arak dengan orang mengumbi kan mun arak dengan misal ada orang nih ngobok puasa. Ketika ngada puasa Ramadannya batal puasanya. Ada yang bilang itu ibu-ibu adalah 2 kali lipat ada nanti anak kumbe parana 2 kali lipat lagi kada sinem batal ngamalik puasa ndi nganu tetap satu yang pelunggu kobo. Adapun membatalkan amal pelunggu itu kurang lebih dia nyocok karena dalam Al-Quran wala tubtilu a'malakum, jangan dibatalkan pahala amalnya. Ndi batalang lanjut tangan ngono kurang lebih. Ini mau ngada lagi. Bangun nggawe sunat janaba. Kalau mau dilanjutkan silakan. Lah ndik kulo ini mai jangan ngene misal. Mai alo jangan detengeri urung ide lanjutan puasa sunat deh kanggo. Oh, kanggo ini sangat mengganggu alu makanan apa? Nah, boleh silakan kalau puasa sunat. Nah, berikutnya ayyakunal yawmul ladzi afsadahu kamila fala tajibul kafaratu idza mata. Apa ngana pada itu ini? Au janna qabla ghurubi syamsi. Nah, hendaknya orang yang wajib kafarat ini pemesan kajikin ke toret. Hendaknya orang yang wajib kafarat ini nafullah harinya itu nasida puasa. Napa karena ini kurang maksudnya. Kalau ada orang selesai jima barang saninana wah mandi ternyata kalemak na barang saninana mandi aman asar meninggal dunia ya wajib kena keadaan si ahli waris dan wajib diulah wajib. Nah jadi lapul jeluino ke di nara Mbak Santono masih sehat segar bugar dengan bahwa bisa dia ngada. Atau misalnya gimana selesai dia berhubungan sama istrinya tungtung gila ya aku gila tatuki nih saya rara gila
nanti udah gila, udah dia nggak wajib qadha. Kenapa? Atau nggak ya wajib dia bayar kafarat? Karena dia udah nggak lagi kena haddut taklif. Dia wajib kan bayar kafarat. Ini kena. Nah, kemudian berikutnya syarat keempat, ayyakuna ifsaduhu bil jima'. Hendaknya yang membatalin puasanya dengan jima. Mengumbi kenyinamnya juru yang pun barang sanina kali kelingkung ngada ngana. Ngumbi kenyinam. Tuh jemaah ngada itu. Nah kamu ini untuk kadu muka ngada juga kita puasnya. Udah, saya makan dulu lah baru berhubungan sama istri di siang Ramadan. Memang di kitab ini memang munang-munang cara dan di lagi wajib bukan bayar kafarah. Lagu kamu tersebut dengan bahang lui alo dengan batalang puasa pun barang sanina lalu bagaimana? Mau nanganu berdosa baik, tidak baik dosa ini. Bayangin Bapak Ibu tiang, kalau ada orang yang membatalin puasa Ramadan secara sengaja, enggak ada sebab yang macam-macam darah penyebab lah, itu dia mau puasa setahun full di tahun itu belum bisa untuk mengejar pahala sehari yang dia rusak di bulan suci Ramadan tersebut. Maka Bapak berdosa beli ya kan? Hendak no. Nah berikutnya ayyakunal jima'u taman. Orang kata ngone hendaknya jimaknya itu orang kata no kata tu teme no. Mau dia teme aja nanti ulah batal. Apa nanti ulah apa rana? Nanti ulah wajib kafarah. Tapi mohon maaf ini aja nih. Beteme itu no. Ya maksudnya mohon maaf kemaluan senina lah. Nah baik itu yang mohon maaf mudi kan nanti. Nah kemudian berikutnya ayya sama bisababi hadal jima' fala tajibul kafara idza jama'a zawjatahu fi nahari Ramadan wa huwa musafirun safaran tawilan mubahan. Hendakna mun bahasan teno ini hendakna ya balik dana dalam keadaan musafir. Mun musafir jana ndinula ngana bayar kafarat da kana jima kan casanina nelis yang Ramadan. Berikutnya ayyakuna adzalikal itsmu bisadabi ifsadihi lis-shaum. Maaf ini hendakna barangna berhubungan badan sinu senina ngomong barang dengan bayar kafarat apa ndi misalnya nyiwa ya dengan ini barang daripada ke barang senina kudang ke barang ngomong memang le kitab ini apa ana fala tajibul kafaratu idza zana wal iyadu billah wa huwa musafirun fa inna ma ya'khudhu ithman 'aziman la min ajli shaum. Hada makna qauli shaum. Berikutnya ino syaratna mun na barang senina na berhubungan badan nyiwe ya misal agenda na kafar memang leitin di na kafarat ngana lagu monite jena monang kata bega be ya malik mari baru belui be dengan ruang tadahalun barang ilain no kan. Nah maka monang monite pribadi jana kalau modelnya seperti itu pertama berdosa beli, kedua ndak macam-macam, ndak bayar kafarat tidak jema macam-macam ide. Bahaya ini mas, ndak angkau. Maka mana sih ampun apa itu rubin nih pas tambah sesuatu yang membatalkan pahala puasa apa itu? Nangka sesuatu yang bikin agan tajauh lah dengan berhubungan badan kerja senina. Kuru itu jangan sampai nyiumnya aja itu hukumnya ada tergantung dari orangnya kan nyium senina ini kan tergantung dengan senyum no. Nah apalagi lah ya pun abada itu no. Kenapa? Supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di siang Ramadan. Nah berikutnya ada musyubhah fala kafarata ala man jama'u syakku fi dukhulil lail. Nah apa anak ini? Berikutnya hendaknya dia itu berhubungan badan
di dalam keadaan syubhat. Apa maksudnya syubhat? Arak dengan misalnya parana dakuan wahlai anja apa ikap pelepengku ngabang dengan ngabang asar parana ngabang maghrib. Kenapa? Mungkin dia nggak punya jam, mungkin petang waktu itu darat ada. Gimana hukumnya? Oke, kalau dia menyangka itu maghrib, maka dia ngumbe-ngumbe dia wajib kafarat dengan simaran itu maghrib. Nah, lagu dengan catatan darak dengan badah. Mesti asar ini. Darak dengan kenal. Gue menaram badah aja nih, wajib mereka kafarat. Nah, jadi itulah kurang lebih perkara-perkara yang membatalin pahala puasa. Apa membatalin puasa? Nah, masih nomor 3 ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada sesuatu yang masuk secara sengaja kemana? Ke rongga. Mana rongga? Tadi dimak, kepala atau otak, kema? Perut. Nah, jadi sesuatu masuk sengaja. Dari mana? Dari beberapa lubang yang udah jelas. Kedua, yang membatalin puasa. Apa yang membatalin puasa berikutnya ini? Inilah jima. Kedua, al-qai'u amdan mamat. Yang kedua yang batalin puasa adalah orang yang muntah secara sengaja. Yang ketiga yang batalin puasa apa? Orang yang berjima di siang Ramadan. Nah, ciri telu kering pitu. Nah, tinggal 7 yang membatalkan puasa. Di kitab ini mereka kasih maaf, di sini 10, di sini 8. Kitab yang 1 3, tapi saya lengkapin nih kitab satu sama lain. Nah, maka insya Allah pada pertemuan berikutnya masih kita bahas perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kenapa kita harus tahu yang ini? Karena enggak puasa. Maka penting bab puasa ini yang kita sebut seperti yang udah lewat lah, yang kita sebut telengan awal ketembui jamaah bab puasa ini. Nah, kita tahu supaya apa? Nanti ketika puasa kita tahu kalau kita ngelakuin ini batal puasaku, muntegawi ini dia batal, kan kita tahu. Kalau ngelakuin ini batal, pahalanya batal, dia mau apa dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya lanjutan insya Allah. Ada dokan, sila. Ya, memasukkan air ke dalam rongga badan kita dalam puasa batal puasa. Maka anggay kita naik askinan badan nanti. Maka berbesar kita sama air ke dalam alok bubur kita dulu. Bagaimana hukumnya ada orang ketika BAB masuk air dari duburnya yang di belakang. Mungkin kumpuasa ini amonara dengan aningai temanya yang kamu di air ini. Nah, oke, begini kurang lebih. Jadi masuknya itu ini yang teman-teman puasa. Mohon maaf, terutama pelunggu ibu-ibu, papa ada besok nenek ataupun besok lemudi, hati-hati. Intinya, amun terbiso aningai ino, monwah marat selesai ini. Marat tuh mantep orang marat no. Onde lolap jari wa ini, dah tamang-tamang umande balik. Noah marat patadem biso, marat tidak apa. Wah jari wa ini, lagi bab puasa. Udah selesai wa ino, jangan dimasuk-masuki. Mengumbe kena keteru tetananya. Nah, insyaallah amona temene sino. Aparana aku jarang ini ke insyaallah. Lagu angka harus kehati-hatian kamu tabi abi. Benda kan dah nganujang kapal tekut bida bebisu bare. Jadi sebersih. Bersihnya itu kan kita tahu kan telu no? Hilang rasa, hilang ruwe, hilang mambu. Jadi hilang rasanya. Rasa di sini wande ada maksud kena hilang rasanya maksudnya pembahasan temur marat dia kan no rasa waran ini dia masuk no apa ya gini ngates masih gitu kedua
hilang rupa. Nggak ada lah rupanya itu. Nah, bener dulu jin betul, lah. Betul kono ya redang. Aku insya Allah kamu hilang rupanya, udah hilang dah. 3, hilang bau. Nah, bau ini masih mambuna masih itu nara. Iya masih arah ini menarak bau. Berarti belum bersih. Maka bagaimana? Ya udah, berarti bersih cara. Nah, maka sekali lagi kalau nanti ketika puasa hati-hati sih. Maka yang paling penting nak kena cara antar besok lah bahasa antar. Bagaimana? Yang penting dia hilang yang 3 itulah. Ya, hilang rupa, rasa, sama baunya. Kalau udah begitu udah, enggak gatal kalau enggak. Diulah wah pelan-pelan aja lah. Ya, ngombe kamu natama, monde sengaja aja insyaallah dia nang ngombe. Lagu mana kata bro, hati-hati. Terutama pelunggu ibu-ibu ketika apa? Ketika puasa kencing dan lain sebagainya, sok noak bisu bagus kita selesai. Nah, mun itu memang aja kan mun tamene aman insyaallah. Nah, anu kurang lebih. Oke. Nah, silakan. Bukan pertanyaan tadi terkait dengan memasukkan tangan di ada penyakit yang memang membutuhkan obat khusus seperti ambeien. Dan kalau ambeien itu kan jika dia buang air keluar dia ada bagian dagingnya keluar. Nah kalau tidak dibongkar itu dimasukkan dengan jari jadi akan masuk. Siap. Satu. Nah, seperti itu. Oke, bagaimana dengan orang yang ambeien? Tentu jamaah ini. Kan itu penyakit, mohon maaf, naudzubillah jauh-jauh kan. Itu penyakit, pembahasan tersungguh lah kayak lengan mudi. Itu kalau nggak ditekan, kalau nggak masuk, mohon maaf, kalau nggak masuk, tangan kita nggak bisa masuk. Dia nabutemnya nggak tapi kah? Bagaimana hukumnya kalau begitu? Kalau yang begitu itu darurat. Lupa itu apa bahasa kita apa kayak wah itu lagu lupa itu. Jadi itu bagaimana? Ndenulak batang amonino jana. Kenapa? Karena dalam keadaan darurat. Namun bahasan temun dia tamang nganu seleke kita. Kan darurat ini arana. Makanya dalam kaidah usul fikih ad-daruratu tubihul mahdzurat. Perkara-perkara yang darurat modelnya begini boleh. Nah, jadinya pembahasan itu perkara darurat membolehkan perkara yang tidak boleh. Lagu seukuran nenamang inu doang. Nah, lebih. Nah, sama dengan orang yang tuh di gunung mendarat padah makanan habis. Islah pun hanya satu yang ada bangkai, itu pun mohon maaf bangkai anjing, bangkai babi dimakan itu boleh, tapi seukuran nyambung hidup. Berarti seukuran nyambung hidup itu bahasa anto karena tebek nah sampai terbu jadi besur rarah ini untuk nyambung hidup ini jadi kada manaan rarah ini. Oh, no. Begitu juga kalau modelnya seperti ini, karena perkara darurat maka dia boleh, tapi seukuran yang bahasa yang penting katanya penyakit ini sama dengan orang yang pakai oksigen. Sejatinya kan nggak boleh, yo kan dia angin tanah, oh itu bukan angin aja tapi ada uapnya. Kamu oksigen dengan arah tomanga obat kejik tuh no, itu yang diru. Kalau dalam keadaan normal nggak boleh, tapi kalau dalam keadaan darurat boleh. Tidak makan puasa tidak, tapi sekedar untuk itu doang, pengobatan doang. Bangun ohnya ndak kita demen-demenan. Menurut kena kurang lebih, menurut kurang lebih ya. Insya Allah kita baca lagi pada pertemuan berikutnya. Insya Allah kita baca sebelum kita tahlilan ya. Kita baca yang Fatihah dulu, kita tutup dan kita bacakan Fatihah pada pengarang kita, kedua orang tua kita selaku dengan tawata, guru-guru kita, murid-murid kita semua yang pernah berjasa nyumbang di masjid kita.
orang-orang kita cintai, orang-orang mencintai kita, orang-orang pernah berbuat baik, berjasa kepada kita, dengannya pernah zaliminya kita, keluarga kita, dan kepada hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه الكرام اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اوصلنا ثوابا مثل ثواب ما قرانا وهللنا هدية واصلة الى روح من اجتمعنا لاجلها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها وارفع درجتها مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين واجعل الجنة مثواها برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان برحمتك يا عزيز يا منان. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة في النيران. اللهم انزل النور في ظلمات قبرها. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا وإياها الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kita tutup dengan sama-sama lapaskan hamdalah kepada majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq wa la hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.